Bersama kami di The Gift Financial, kali ini kita akan membahas tentang PT Surya Mas Duta Makmur atau saham SMDM. Nah, ini kita lihat laporan keuangan yang kuartal pertama 2025 ya. Ini saham SMDM kemarin melonjak hingga begitu tinggi kemudian turun lagi ya. Kita lihat alasan penurunannya. Ini ada direktur utama yaitu Liao Henry Hendarta. Kemudian ada direkturnya yaitu Sanjay Sutasa. Untuk kantor mereka ada di Plaza Marin, lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman. Nah, ini kita lihat dulu, ini perusahaan ini dia bergerak di bidang properti ya. Jadi yang properti ada real estate dan lain-lain. Untuk laporan keuangan kali ini nilainya itu dia satuan penuh dan bentuknya itu dia rupiah. Kasan setara kas dari 276 miliaran menjadi 222 miliaran. Nah, kita lihat di sini kalau kasnya itu mengalami penurunan. Sedangkan persediaan dia meningkat sekitar 24 miliaran ya kalau kita lihat di sini. Nah, persediaan meningkat 24 miliaran masih cukup oke. Nah, total aset lancarnya dia malah menurun ya. Kita lihat apakah asetnya ada menurun atau enggak. Total asetnya dari 3,46 menjadi 3,46 ya. Berarti ini dia menurun juga total asetnya. Total hutangnya ini dia meningkat. Dia meningkat 300-an miliaran, 300-an jutaan. Sudah tahu ya, kalau hutangnya meningkat 300-an jutaan, berarti otomatis kemungkinan besar ekuitasnya menurun ya, menurun. Total ekuitas dari 3,2 triliunan sekarang menjadi 3,1 triliunan. Nah, itu sudah nampak kali ya, dia mengalami penurunan untuk yang ekuitasnya. Kemungkinan besar nih rugi sih, karena rata-rata kalau dia ekuitasnya menurun dia biasanya rugi. Kalau nggak gimana ekuitasnya bisa menurun. Pendapatan usaha kita lihat, ini anjlok juga dari 124 miliaran anjlok menjadi 56 miliaran saja. Untuk beban usaha kita lihat penjualnya bebannya di efisiensi, semua di efisiensi menurut kami. Tetapi rugi usahanya masih mencapai 15 miliaran. Dari untung 14 miliaran menjadi rugi 15 miliaran. Tapi mengapa dia gak langsung anjlok sampai dalamnya? Mengapa? Karena kalau kita lihat rugi usahanya kan 15 miliaran. Persediaan paling tadi berapa? 20 miliaran ya. Nah, setidaknya kalau dikurangi persediaan ditambah persediaan masih ada untung sedikit ya. Walaupun untungnya itu gak sebanyak yang kemarin. Penerimaan kas, pembelian kas, ini bisa di sini. Memang perusahaan properti menurut kami ya, kadang dia bisa outperform, kadang bisa kadang bisa menurun juga ya. Jadi dia agak tetap. Biasa kalau perusahaan yang lain kan bisa terus meningkat labanya, konsisten. Perusahaan properti yang konsisten kan kami lihat ada beberapa sih, kayak Ciputra dan lain-lain, kayak Summarecon juga dan lain gitu ya. Nah, itu ada beberapa yang dia konsisten. Kayak Bumi Serpong kayaknya juga ya, saya gak tahu juga. Nah, kita perlu lihat lagi karena kita gak bisa pastikan kedepannya itu gimana. Karena kalau perusahaan properti dia walaupun terus konsisten, terkadang bisa turun juga ya. Kas dan setara kas kita lihat di sini. Nah, ini kasnya yang ini ada pihak berelasi. Jadi mereka berelasi dengan Bank Sinarmas dan Bank Nano Syariah, Bank Nano Syariah atau Nano. Nah, jadi bisa dari sini ya. Nano Syariah cuma taruh 16 jutaan aja. Kemarin tak banyak ya, 400-an jutaan. Pihak ketiga di sini ada Bank Sentral Asia. Kayak mereka lebih suka tahu di Bank Sentral Asia ya. Kan kita lihat selalu Bank Sentral Asia lebih banyak. Ini yang US dollar. Yang US dollar kayaknya mengalami peningkatan nih. Nah, rata-rata mengalami peningkatan, tapi kalau yang deposit itu kayak sama ya. Tapi depositnya yang rupiah mengalami penurunan.
Investasi jangka pendek, nah deposito berjangka ada lagi Bank Sentral Asia. Nah ini kita lihat dulu ya, ini yang piutangnya. Piutang usaha berdasarkan jenis transaksi. Nah piutang usaha paling banyak itu diraih oleh yang penjualan tanah ya. Nah itu sekitar 10 miliaran, kemarin 15 miliaran, sekarang 10 miliaran. Tapi masih oke sih menurut kami. Dari piutang usahanya yang 14 miliaran berbanding asetnya yang ratusan hingga triliunan ya. Ratusan miliaran hingga triliunan, kita lihat ini belum jatuh tempo. Nah ini kita lihat sebenarnya yang lebih dari 91 hari kan ada 1,8 miliaran. Nah kalau mau kita bilang perbandingannya yang dari piutang usaha saya tergolong agak macet sih, tapi nilainya itu kecil. Jadi kita gak bisa permasalahkan kan nilainya kecil. Persediaan real estate dia meningkat dari 761 menjadi 784 miliaran. Nah ini yang persediaan dari hotel golf pun meningkat juga, atau kita gak tahu sebenarnya dia meningkat karena ukurannya meningkat atau gimana. Ini persediaan real estate, tanah dan bangunan yang siap dijual, ada Rancamaya, ada Royal Tajur, ada Harvard City. Tanah yang sedang dikembangkan, nah ini ada juga. Tapi semuanya kayaknya 3 itu aja ya, rata-rata 3 itu ya, gak tahu mungkin ada proyek kecil itu gimana. Seharusnya ada sih. Bangunan yang sedang dikonstruksi dan lain-lain. Mereka kayaknya gak ada sebutkan luas tanah ya. Ini pun ada penambahan selama periode berjalan ya, lebih kecil daripada kemarin. Kemarin tambah 9 miliar, sekarang cuma ratusan juta gitu ya. Tanah yang belum dikembangkan, nah ini ada Harvard City dan lain-lain. Nah ini ada disebutkan luas tanahnya untuk yang tanah belum dikembangkan. Nah luas tanah di Harvard City ini meningkat ya, ini nampak di sini dia ada peningkatan. Sedangkan yang lainnya itu mengalami penurunan. Tapi setidaknya kalau kita lihat Harvard City peningkatan lebih banyak ya, lebih banyak daripada penurunannya. Nah mungkin ada yang tinggal di salah satu di komplek ini yang dikembangkan oleh saham SMD ini, bisa komentar di kolom komentar ya. Nah, gimana dengan kualitas dari pelayanannya, tempat tinggalnya, mana tahu ya kan. Nah jadi kita bisa tahu, biasanya dari produk itu kita bisa tahu kualitas dari perusahaan itu sendiri, dari produknya, apakah mereka memang memberikan pelayanan yang bagus atau gimana, produknya memang kokoh, kuat, stabil atau gimana. Pendapatan usaha bisa kita lihat di sini. Ini ada penjualan tanah, rumah tinggal dan ruko itu yang anjlok cukup dalam. Jadi kami katakan memang dari perusahaan properti sendiri kita gak bisa pastikan kapan anjlok kapan enggak. Tapi setahu kami kalau dia peningkatan suku bunga, penurunan suku bunga itu ada berpengaruh, tapi enggak gitu berpengaruh kalau daya beli masyarakat rendah. Dan kami katakan seperti perusahaan properti itu memang agak gitu gampang ya, karena nilainya itu kan mahal, harga mahal ya, gak gitu mudah. Ini bahan pokoknya bisa dari sini. Beban usaha dari 16 miliar menjadi 11 miliar sudah nampak sekali. Itu dari iklan komisi dan promisi mereka udah cut biayanya, jadi mereka sudah efisiensi. Nah mereka efisiensi ya kalau kita di sini. Tapi kalau gak efisiensi mungkin ruginya bisa ditambah. Tapi kalau dikurangi persediaan sebenarnya gak gitu jauh kali sih. Tapi mungkin itu karena ada efisiensi juga. Beban umum dan administrasi kita lihat. Nah dia pun melakukan efisiensi. Dimana ada gaji dan tunjangan karyawan dia pun berkurang. Biasanya gak berkurang sih itu, tapi ini berkurang. Nah ini kita lihat di sini ada dikatakan karyawan grup yang berhak atas imbalan kerja. Nah Anda nampak ya, yang kemarin sedikit sekarang agak cukup banyak. Tadi kami lihat memang ada biaya imbalan kerja untuk yang yang jangka panjang itu. Tingkat kenaikan gaji sebesar 5%. Nah wajar sih untuk perusahaan properti, rata-rata memang
seperti itu. Kami kurang mengerti mengapa perusahaan properti biasanya kenaikan gaji itu gak gitu banyak. Terima kasih sekian terima kasih, selamat